Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas A Studi Gizi Fakultas Ilmu Olahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar akan membahas mengenai materi metabolisme vitamin C. Kemudian selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami yang dimana terdiri dari 5 orang, mungkin bisa dibaca saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu apakah itu vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat merupakan vitamin yang larut dalam air. Vitamin C ini bekerja sebagai suatu koenzim dan pada keadaan tertentu merupakan reduktor, antioksidan, dan diperlukan untuk fungsi kekebalan tubuh, termasuk leukosit, fagositosis, dan kemotaksis, penekanan replikasi virus, dan produksi interferon. Next. Adapun fungsi vitamin C, yaitu yang pertama sintesis kolagen, yang kedua melindungi sel-sel kekebalan tubuh terhadap stres oksidatif, yang ketiga penyimpanan Fe, dan sebagai antioksidan. Terima kasih, saya kembalikan ke pemateri kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber vitamin C. Sebelumnya perlu diketahui bahwa manusia itu tidak seperti kebanyakan hewan. Manusia tidak dapat mensintesis vitamin C secara endogen, sehingga vitamin C merupakan komponen makanan yang penting yang harus dikonsumsi setiap harinya. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa sumber vitamin C, diantaranya banyak ditemukan pada sayuran seperti brokoli, paprika, kubis, bunga kol, dan kangkung. Nah, sumber vitamin C juga banyak ditemukan pada buah-buahan seperti jambu, nanas, stroberi, jeruk, dan tomat. Selain itu, sumber vitamin C juga dapat ditemukan pada bahan pangan hewani seperti susu, unggas, daging, telur, dan ikan. Terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme vitamin C. Jadi, vitamin C itu merupakan suatu komponen yang terdapat dalam makanan dan merupakan komponen yang larut air sehingga dapat dicerna, tetapi harus diserap secara aktif di dalam usus kecil. Nah, di mana proses pencernaan vitamin C secara mekanis itu dimulai di dalam mulut, kemudian melewati esofagus atau kerongkongan kita, kemudian masuk di dalam lambung kita. Nah, vitamin C yang dikonsumsi itu berikatan dengan protein dan akan dilepaskan di dalam lambung kita. Nah, vitamin C kemudian akan masuk ke dalam usus halus untuk diserap. Vitamin C itu mudah diabsorpsi secara aktif dan mungkin pula secara difusi pada bagian atas usus halus. Nah, ketika absorpsi vitamin C di usus itu dibantu oleh natrium vitamin C transporter. Nah, vitamin yang diserap kemudian itu akan masuk ke peredaran darah melalui vena porta. Nah, kemudian vitamin C akan dibawa ke semua jaringan di dalam tubuh kita. Rata-rata absorpsi vitamin C itu adalah sekitar 90%. Vitamin C kemudian akan ditransport oleh darah ke jaringan tubuh kita dengan askorbat transporter dan disimpan pada jaringan non-lemak yang dimana antaranya yaitu kelenjar adrenal, kelenjar pituitari, kemudian ada lensa mata, hati, ginjal, paru-paru, pankreas, dan juga leukosit. Nah, perlu kita ketahui bahwa kelebihan apapun yang tidak diserap di dalam usus kecil itu sebenarnya terdegradasi di usus adalah ada yang namanya proses oksidasi reversibel yang menjadi asam hidroaskorbat. Nah, di mana asam hidroaskorbat itu juga merupakan bentuk aktif. Dan jika kita mengambil terlalu banyak dan menyerap terlalu banyak vitamin C, itu maka vitamin C sebenarnya pada dasarnya akan dikeluarkan melalui urin. Jadi jika kita memiliki lebih dari 80 mg vitamin C per hari, maka kadar askorbat dalam darah kita itu akan menaik kadar asam askorbatnya. Dan jika mencapai ambang batas yang biasanya kita keluarkan melalui urin, maka kita akan mengaktifkan proses tersebut dan hanya dikeluarkan melalui urin sehingga benar-benar tidak menggunakannya sama sekali. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme aksi vitamin C terhadap perlindungan epitel barir, dan penyembuhan luka. Di sini melibatkan yang namanya kolagen. Seperti yang diketahui kan kolagen itu berfungsi untuk meregenerasi suatu sel kulit mati atau yang rusak ke suatu sel kulit yang baru yang bisa digunakan kembali. Nah, di sini ada bisa kita lihat di sebelah kiri ada peran vitamin C dalam collagen formation. Nah, di sini ada yang namanya
residu lisin. Nah, segala sesuatu yang rusak itu akan menghasilkan yang namanya residu. Jadi di sini kan ibaratnya ada suatu kolagen yang sudah rusak atau yang sudah tua. Nah, si kolagen itu mau kita reformasi ke suatu kolagen yang baru yang bisa digunakan kembali untuk tubuh. Nah, oleh karena itu disinilah peran yang namanya vitamin C atau ascorbat, di mana kita harapkan untuk akhirnya itu bisa menciptakan yang namanya hidroksilisin atau hidroksipolin. Jadi si vitamin C atau ascorbat ini akan memanfaatkan yang namanya alfa ketoglutarate, kemudian ada oksigen, zat besi untuk yang menghasilkan namanya suksinat. Jadi suksinat ini ketika dia didonorkan ke atau metil 2, dia itu akan bereaksi dengan oksigen dan akhirnya menghasilkan yang namanya atom hidroksida. Nah, atom hidroksida inilah yang menjadi hidroksilisin atau hidroksipolin yang biasa dikenal sebagai yang namanya preprokolagen. Nah, hal ini tuh tidak terlepas dari terjadi di endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma, tepatnya di ribosom. Nah, kemudian selanjutnya prosesnya yaitu si preprokolagen ini akan dirilis keluar dari ribosom ke sitosol. Nah, di sitosol si preprokolagen ini akan mengalami glikosilasi. Glikosilasi itu merupakan penempelan gula-gula seperti di sini ada glukosa, galaktosa dan juga beberapa unsur lain, oksigen dan hidrogen. Di mana preprokolagen itu setelah mengalami glikosilasi itu akhirnya menjadi yang namanya prokolagen. Nah, ketika glikosilasi ini saling menempel satu sama lain, itu akan menghasilkan yang namanya triple helix formation atau formasi 3 prokolagen. Nah, setelah itu maka dia akan disekresi keluar dari sel. Nah, ketika di luar dari sel, maka dia itu akan membuang residu N dan C terminal domains-nya dengan cara dipotong dengan menggunakan bantuan dari prokolagen peptidase. Nah, apa tujuannya dipotong? Nah, tujuannya dipotong agar si tropokolagen ini dia tuh bisa berikatan satu sama lain dan akhirnya bisa membentuk yang namanya cross-link formation. Nah, dengan si tropokolagen yang berikatan satu sama lain dan membentuk yang namanya cross-link formation, akhirnya itulah yang merupakan kolagen baru yang bisa digunakan untuk tubuh. Next. Nah, kemudian di sini ada mekanisme aksi vitamin C sebagai antioksidan. Nah, seperti yang kita ketahui kan ketika kita melakukan latihan fisik itu pasti kebutuhan energi, entah itu dalam bentuk CRP maupun ATP kita itu akan meningkat. Begitu pula kebutuhan oksigen kita. Nah, oleh karena itu dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, maka tentunya terjadi peningkatan metabolisme energi yang terjadi di jaringan atau sel otot skelet. Nah, selama peningkatan metabolisme ini, rantai respirasi di dalam mitokondria itu akan ikut meningkat dengan adanya keterlibatan NADPH oksidase, di mana akhirnya itu akan terjadi pembentukan yang namanya superoksida. Superoksida ini merupakan suatu komponen dari reaktif oksigen spesies atau ROS. Nah, di mana ketika terbentuk dia itu akan masuk ke sitosol dan akhirnya menyebabkan yang namanya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini tuh yang bisa merusak sel atau biomolekul. Nah, ketika stres oksidatif ini terjadi, maka bisa mengakibatkan yang namanya peroksidasi lipid atau ketika molekul-molekul lemak kita itu teroksidasi dengan adanya radikal bebas. Nah, oleh karena itu bisa menyebabkan kerusakan pada membran sel. Nah, karena kerusakan yang terjadi secara terus, sel itu bisa menjadi lisis dan akhirnya ada di sini suatu produk yang tercipta yaitu malondialdehid atau MDA. Nah, MDA ini merupakan suatu produk akibat kerusakan dari peroksidasi lipid karena adanya paparan stres oksidatif. Nah, bagaimana sih peran vitamin C dalam proses ini? Nah, peran si vitamin C itu adalah ketika si ROS ini dibentuk, maka dia itu berperan untuk menetralisir. Jadi, dia itu melakukan namanya donor elektron, dia memberikan elektronnya ke si ROS dengan tujuan agar si ROS ini kadarnya menurun. Dengan menurunnya kadar si ROS ini, maka tentunya stres oksidatif juga dapat dicegah dan akhirnya kita dapat mencegah yang terjadi yaitu adalah kerusakan sel. Nah, inilah peran si vitamin C sebagai antioksidan. Mungkin itu saja dari saya berikan ke pemateri yang baru. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit akibat kekurangan dan kelebihan vitamin C. Nah, penyakit akibat kekurangan vitamin C itu ada yang namanya penyakit kudis. Nah, penyakit kudis ini menunjukkan kekurangan vitamin C dalam makanan yang menyebabkan memar, masih berdarah, kelemahan, kelelahan, ruam, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu skorbut atau sariawan. Nah, sariawan ini terjadi karena defisiensi berat vitamin C menimbulkan penyakit skorbut atau sariawan. Nah, penyakit ini yang ditandai dengan ulkus, gusi seperti spons, gigi berlubang, dan terjadi pembengkakan sendi dan anemia. Selanjutnya yaitu penyakit akibat kelebihan vitamin C. Yang pertama yaitu diare. Diare adalah keracunan besi dikarenakan vitamin C meningkatkan absorpsi besi. Selanjutnya yaitu anemia hemolitik. Kelebihan zat besi dapat menyebabkan terjadinya hemochromatosis yang bisa memicu gangguan pada jantung, hati, pankreas, kelenjar tiroid, dan sistem saraf pusat. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya penyakit batu ginjal.
Vitamin C dalam dosis tinggi dapat menstimulasi pembentukan oksalat dan meningkatkan absorpsi konsumsi oksalat yang memungkinkan mengakibatkan batuk ginjal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Tina. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.